Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini katanya tadi ingin minta bantuan saya untuk diobservasi tentang pembelajaran ibu di kelas. Kira-kira ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa? Terima kasih kepada Pak Eko yang sudah observasi saya tadi kelas 6 terkait dengan observasi yang dilakukan oleh Bapak Eko. Di sini saya mohon untuk Bapak Eko membantu saya di kompetensi yang pertama, yaitu pedagogika. Karena saya merasa di kompetensi pedagogik ini saya merasa kesulitan untuk anak-anak itu dalam menerima khususnya materi pelajaran yang pertama yang di bidang eksak, itu seperti matematika, IPAS itu. Ini sangat sulit sekali anak-anak dalam menerima pembelajaran materi yang saya sampaikan kepada anak-anak itu sulit. Sudah saya jelaskan, saya terangkan, tetapi hampir 80% di situ anak kurang menguasai. Belum saya hapus ya materi yang saya berikan, saya tulis di papan tulis, di situ anak-anak belum saya hapus itu saya tanya kembali apa yang saya sampaikan itu merasa sulit, nggak bisa. Nah, itu saya butuh bantuan untuk Bapak Eko di bidang kompetensi pedagogik ini, bagaimana bisa membantu saya sekiranya dalam menerima pembelajaran itu anak-anak bisa itu. Itu yang pertama. Ya. Terus ada lagi? Ya, yang kedua kompetensi profesional, Pak. Nah, jadi saya merasa kesulitan di ini Pak Eko untuk bisa membantu saya di kompetensi profesional. Itu dalam saya menyampaikan materi, utamanya interaksi saya dengan siswa. Ya, ini terus waktu yang saya berikan ini juga sebetulnya misalnya 1 KD itu harus selesai dalam 60 menit. Ini nggak bisa terselesaikan. Jadi nanti di bagian mana saya yang ibu inginkan untuk saya amati. Bagian tadi apa itu tentang interaksi, apalagi interaksi saya dengan peserta didik, ya. Kemudian waktu, Ya, kemudian yang pertama tadi Pak, di kompetensi pedagogik tadi, saya dalam menyampaikan materi itu apa ya, saya ingin caranya gimana anak-anak bisa cepat menerima materi yang saya sampaikan. Seperti itu ya. Terus menurut ibu sendiri, selama ini penilaian ibu terhadap pembelajaran yang ibu lakukan itu bagaimana? Kalau di jalan skor 1 sampai 10, mungkin ibu sekarang masih di tahap berapa? Mungkin di tahap ke-6. Nah, banyak kekurangannya. terus Saya sendiri merasa seperti itu. terus harapan ibu dari observasi nanti yang akan dilakukan, itu ibu ingin di tahap berapa dari skor 1 sampai 10 nanti? Maksudnya kekurangan harapannya itu tadi kan selama ini masih di 6. Nah, nantinya harapannya mau sampai berapa? Ya, kalau bisa mencapai sampai 10. Jadi nilai 100%. Ya, itu harapan dari saya. Memang untuk nilai sempurna itu ya agak berat, tapi itu merupakan tantangan yang harus dijalani demi keselamatan kita. Kira-kira kesiapan ibu untuk diobservasi mulai kapan? Apa sekarang? Apa besok? Atau lusa? Atau mana? Untuk kesiapan saya besok bisa sudah dilakukan observasi kembali. Kalau begitu, insya
Allah besok saya juga siap untuk mengobservasi itu. Terima kasih Pak Eko. Kalau bisa dalam satu semester itu 3 kali kah seperti itu Pak Eko untuk melakukan presentasi. Karena Pak Refleksi Eko diri, gitu. ya, karena Pak Eko sudah masuk ke calon guru pembina. Ya, jadi saya harus lebih banyak belajar dari ininya. Jadi sama-sama Ibu. Dan begitu percakapan praobservasi kita sudah selesai. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan apa? Dan ya, jadi judulnya norma apa lagi? Norma dan kewajiban yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari anak-anak mengenai norma, hak, kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita pelajari yang pertama yaitu mengenai norma. Ada yang tahu apa itu norma? Apa itu norma? Angkat tangan. Coba. David, apa itu norma? Coba LKS-nya itu. Dilihat itu. Yang sudah ada, apa norma? Norma merupakan suatu apa? Suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Ya, itu yang dinamakan dengan norma. Jadi kaidah, aturan, tingkah laku manusia. Manusia termasuk kalian, ya, tingkah laku anak-anak sendiri di dalam di lingkungan mana? Masyarakat. Itu yang dinamakan dengan norma. Coba kasih aplaus untuk David. Norma ini ada bermacam-macam. Yang pertama, norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Yang ketiga, norma agama. Yang keempat, norma hukum. Sudah? Berarti ada berapa? 4. Ada 4. Coba Aldan. Norma tadi ada 4 macam, apa saja? Diurut dari yang nomor 1. Norma ada 4 macam. Coba
Tiga. Ada berapa norma? Ada 4. Ya, ini sudah ditulis sama guru. Ya, belum dihapus ya. Jadi diingat-ingat norma tadi ada 4. 1 norma kesopanan, 2 norma kesusilaan, 3 norma agama, 4 norma apa? Hukum. Ya. Coba jiran dari saya ulang dari tadi dari depan pengertian norma apa? Terus setiap pembelajaran seperti itu ya. Habis saya terangkan, saya kasih pertanyaan, masuk enggak apa yang disampaikan oleh guru pada kalian? Apa jiran norma tadi pengertiannya? Guru menilainya juga dari tanya jawab seperti ini loh ya, bukan dari hasil pekerjaan saja, hasil tugas mengerjakan soal, tapi tanya jawab juga saya masukkan dalam penilai keaktifan kalian dalam mengikuti KBM. Terus apa? Juga ini guru beri pertanyaan seperti ini, bisa nggak menjawab? Ya. Apa Jinan? Yang dimaksud dengan norma? Robi, yang dimaksud dengan norma tadi apa? Mengenal norma-norma. Mengenal norma-norma itu apa? Judul. Kan yang dimaksud dengan norma tadi? Tinggal baca loh ya kalian itu ya. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Betul? Salah. Ya. Siapa yang bisa tanpa melihat di LKS? Pengertian dari norma. Ya, David. Tanpa melihat buku, itu tuh bukunya. Suatu kaidah atau aturan atau tingkah sosial di masyarakat. Ya, suatu kaidah atau aturan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, itu yang dinamakan dengan norma. Ya, ini tak kasih keyword untuk David. Tepuk tangan untuk David. Coba, kalau kalian konsentrasi pasti bisa, ya. Tapi kalau sudah nggak konsentrasi, kamu hanya duduk di sini, pikirannya kemana-mana, saya menerangkan nggak akan bisa. Ya. Coba dari sekian anak, kira-kira konsentrasi nggak ini semua? Ya? Guru-gurunya konsentrasi tidak. Tapi kenapa dikasih pertanyaan nggak bisa? Kalau konsentrasi saya yakin pasti bisa, seperti David tadi. Tanpa melihat LKS langsung bisa. Coba Vio, sebutkan 4 macam norma. Hukum, ya. Tepuk tangan untuk Vio. Jadi kalau konsentrasi bisa, ya. Jadi pengertian norma sudah, macam-macam norma sudah, ya. Yang pertama yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini bersumber dari masyarakat. Jadi ini sumbernya dari masyarakat. Ya. Tahu masyarakat? Tahu. Siapa masyarakat itu? Kita semua. Kita, ya. Yang ada di lingkungan kalian itu dinamakan siapa? Masyarakat, ya. Ada kepala desa, ya. Ada Pak Kampung, ya. Ada Pak RT, ada guru ngaji, ada guru di sekolah, ya. Ada apa? Berbagai macam
kalian itu ada yang dokter, ada ini, semua itu sekumpulan manusia yang ada di lingkungan itu dinamakan siapa? Masyarakat. Ya, termasuk kalian juga masyarakat. Ya. Jadi norma kesopanan ini bersumber dari masyarakat. Ciri-ciri dari norma kesopanan di sini berhubungan dengan aturan-aturan yang tak tertulis. Jadi tidak ada aturan secara tertulis. Ya, ini ciri daripada norma kesopanan. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ayo, norma kesopanan yang ada di masyarakat. Ciri-cirinya norma ini tidak ada aturan secara tertulis. Coba diperhatikan di LKS-nya itu ada gambar ya. Nah, gambar apa itu? Kamu kalau berangkat pagi bagaimana kepada orang tua? Ini salah satu contoh norma apa? Norma kesopanan. Kalian melakukan salim kepada orang tua mau berangkat ke sekolah, terus pulangnya. Ya. Apakah itu ada hukum tertulisnya? Ya, ada aturannya. Robi setiap hari harus salim kepada bapak ibu. Ada tertulis secara resmi. Kira-kira apa seperti itu? Tidak. Ya. Apakah anak-anak sudah melakukannya? Ayo, coba siapa yang berangkat ke sekolah tidak salim? Ayo jujur. Siapa yang berangkat ke sekolah tidak salim? Salim semua, Karma. Ya, karena salim Karma. Jujur hati. Ya. Dan kelas 6 kalau mau berangkat ke sekolah harus salaman dulu sama kedua orang tua. Biar nanti ilmunya bermanfaat. Iya. Lainnya saling semua ya. Alhamdulillah. Ya, tinggal Karma besok harus berubah. Ya, kan mulai guru awal masuk di kelas 6 sudah saya perintahkan anak-anak pagi berangkat orang tua harus salaman. Kemudian harus apa lagi? Membantu orang tua. Ya. Biasakan setiap hari membantu orang tua. Ya, menyapu, mencuci piring. Kan bisa itu dilaksanakan, ya. Jadi kalau nanti kalian ada perubahan, orang tuanya juga senang. Anak saya sekarang sudah kelas 6, berubah akhlaknya, perilakunya tambah baik. Ya. Pagi berangkat salaman, kemudian bicara dengan orang tua harus gimana? Boson. Ya. Kira-kira boson enggak semua ini? Enggak ada yang bosan dengan orang tuanya. Harus bosan ya. Bisa enggak bosan? Tidak bisa. Terus kalau bicara dengan orang tua gimana? Jambal gitu ya, kalau enggak bosan ya. Harus bosan ya. Guru kan sudah bilang itu. Waktu pelajaran bahasa Jawa juga guru menyampaikan, nih anak-anak lo bahasa Jawa aja bahasanya apa kemarin itu mangan aja nggak bisa, ya apa bahasa Jawanya ya bisa kemarin karena sudah dipelajari sama guru ya. Jadi harus bosok, ya itu juga merupakan salah satu contoh norma kesopanan.
kedua yaitu norma kesusilaan. Ya. Norma kesusilaan ini peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Tahu susila? Tahu? Berhubungan dengan hati nurani kalian. Kalbu, hati. Ya. Contohnya apa? Pada diri kalian saja sudah. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh yang kalian lakukan? Dan ini merupakan contoh norma kesusilaan yang sudah kalian lakukan pada diri kalian sendiri. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Tak kasih uang lagi. Ayo. Nanti profil Pancasila berpikir apa? Kritis, bernalar kritis, berpikir kritis. Anak cerdas harus berpikir kritis. Oh, banyak sekali contohnya. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Lihat buku kalau tidak bisa. Coba dilihat bukunya itu. Kan ada itu contohnya. Oh. Belum bisa baca di bukunya. Ayo, apa contohnya? Norma kesusilaan. Kalau perempuan sekarang berpakaian seperti ini, menutupi apa? Allah. Ini salah satu contoh norma kesusilaan, ya. Apakah ada anak-anak yang ke sekolah pakai rok di atasnya tutup? Kalau pakai rok di atasnya tutup berarti ini melanggar apa? Norma kesusilaan termasuk, ya. Seperti itu, ya. Banyak sekali, ya. Nih, umumnya sekarang untuk pelajar, ya, mungkin anak-anak juga sudah melihat, ya, yang tingkatan-tingkatan SMP, SMA, mahasiswa, ya. Di situ kalian sekarang juga sudah dengan adanya media HP, ya. Di situ kadang ada gambar-gambar yang tidak sewajarnya itu masuk, ya. Itu juga merupakan salah satu contoh pelanggaran dari norma apa? Kesusilaan. Ada gambar-gambar gunung, ya. Itu sebetulnya tidak boleh dilihat itu, ya. Senang kalian lihat seperti itu? Hah? Siapa yang pernah melihat? Jujur. Kan punya HP semua. Ayo. Lihat gambar-gambar. Ya, kalian kan sudah kelas 6. Gambar-gambar porno. Ayo, jujur semua. Siapa yang sudah pernah melihat? Dusul oleh kakakku. Ayo. Siapa yang pernah melihat? Aldan. Apa lagi? Ayo, ledakan tak susuk. Ayo angkat tangan sudah. Angkat tangan. Pokoknya kalau nggak ngaku dosa. Ayo, pin angkat tangan. Semua, ya. Tak boleh itu. Ya. Jadi kalian sudah pernah melihat gambar seperti itu, ya.
lagi apa? Ya, sudah sekali ya. Ayo kasih aplaus untuk teman-temannya. Kemudian yang keempat yaitu norma apa? Hukum. Ya. Norma hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga negara. Ya. Nah, ini sifatnya mengikat. Ya. Jadi secara tertulis. Ya. Kebalikannya daripada norma apa tadi ini? Kesopanan. Ya. Contohnya apa? Maling. Hmm? Mencuri. Maling gimana? Maksudnya itu apa Dan? Yang jelas. Aku memo. Gimana? Membunuh orang. Oh, nih langsung membunuh orang. Ini salah satu contoh pelanggaran yang melanggar norma hukum. Ya. Ini harus disanksi. Kan ada aturannya itu. Jelas ya. Membunuh orang, mencuri ini tidak boleh ya. Sampai ketahuan. Bagaimana? Sanksinya di iya, ada aturannya ya. Kalian juga gitu masih anak-anak sebetulnya naik sepeda motor itu tidak boleh. Iya, kalian belum punya SIM. Ya, itu salah satu contoh pelanggaran norma hukum. Ya, jadi kalian tidak boleh punya SIM, jadi tidak boleh mengendarai sepeda motor. Ya, itu seperti itu tidak boleh tuh. Ya. Kemudian kalian menghubungi temannya yang biasanya kalian lakukan di sekolah, ya itu juga nggak boleh, ya. Dari sekolah sebetulnya ada peraturan secara tertulis apa yang harus dikerjakan siswa, apa yang tidak boleh dikerjakan siswa, ya. Ada aturan yang dilarang dan yang tidak secara tertulis. Kalau melanggar dikasih sanksi. Ya. Dibully temennya itu nggak boleh. Ya. Biasanya siapa di sini yang suka dibully? Ada. Hobi. Ya. Saya anak-anak yang kelas 1 dulu ya. Makanya kan berkelahi juga nggak boleh. Kalau sampai berkelahi ketahuan polisi, kalian juga akan dibawa ke kantor polisi. Ya. Sel di sana. Ya. Iya, makanya guru kan sering bilang jangan berkelahi, jangan suka dibully temannya, jangan suka majeki temannya. Ya. Siapa yang sering majeki? Tidak ada sudah. Dulu ada dari kelas 6 minta uang, ada adik-adik kelasnya itu. Itu juga tidak boleh. Ya. Jadi norma hukum, contohnya apa anak tadi norma hukum? Ini jelas itu di buku. Orang yang mengemudikan kendaraan di jalan raya tidak memiliki surat izin. Ini termasuk salah satu contoh pelanggaran norma hukum. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Mengenai norma? Ada yang ditanyakan?
Jelaskan apa yang dimaksud dengan norma. Langsung jawabannya. Nomor 1. Nanti yang betul semua dapat lewat dari buku. Jelaskan apa yang dimaksud dengan norma. Dua menit. Jelaskan apa yang dimaksud dengan norma. Tanpa soal, langsung jawabannya. Norma. Kalau kalian konsentrasi pasti bisa. Sudah? Satu menit. Bingung Robis. Dua. Jelaskan perbedaan norma kesopanan dengan norma hukum. Langsung jawaban. Jelaskan perbedaan norma kesopanan dengan norma hukum. Jelaskan perbedaan norma kesopanan dan norma hukum. Soal tidak usah ditulis, langsung jawaban. Habis ini presentasi ke depan, maju hasil pekerjaannya. Norma kesopanan dengan norma hukum. Tiga. Berikan contoh norma kesopanan. Jangan ini guys. Berikan contoh norma kesopanan. Empat. Berikan contoh norma agama. Norma agama selain yang Bu Guru terangkan tadi. Selain yang diberikan contoh oleh temannya tadi. Tadi kan norma agama yang disampaikan oleh temannya adalah contohnya melaksanakan ibadah ya, sholat, puasa, kemudian ngaji kan seperti itu ya. Selain itu, Bapak, selain itu berikan satu contoh norma agama. Selain itu banyak contoh yang lainnya, ayo berpikir kritis. Sudah selesai dikumpulkan? Banyak contoh yang lainnya selain sholat, puasa, mengaji. Kan tadi yang disebutkan 3 itu ya. Contoh selain itu. Satu, dua, tiga. Sudah selesai, waktunya habis. Mengumpulkan. Yang nomor 1 apa soalnya? Astagfirullahaladzim. Apa nomor 1 soalnya?
Saya jawab seperti ini. Kalau jawaban yang nomor 2 apa tadi? Perbedaan norma kesopanan dengan norma hukum. Kalau norma kesopanan pamit. Akan guyu-guyu. Iya, nggak ada namanya. Saya bersepeda tidak ada namanya. Nih, ada yang sudah dibilangi sama Bu Guru, tidak usah ditulis soalnya, masih ditulis soalnya. Otaknya itu loh. Ini punya siapa ya? Tidak ada namanya. Gak dikasih nama. Bapak Putra, presentasi di depan. Baca hasil jawaban, hasil kerjaannya. Ingat-ingat soalnya dibaca dulu. Dan keras. Ya, cepat. Ya. Soalnya ingat enggak? Enggak, cari enggak juga soalnya. Nomor 1 apa soalnya? Karena jawabannya apa itu? Kalau nggak ingat soalnya, jawabannya apa? Dari jawaban kan bisa mengingat soal. Apa nomor 1 soalnya tadi? Ayo Raffi, maju. Coba Raffi dicari minyaknya yang mana? Soalnya juga nggak ingat nomor 1 apa? Nah, apa soalnya nomor 1? Bahkan apa yang dimaksud dengan apa Bunda soalnya nomor 1? Dan dibaca jawaban pada yang dengan belajar presentasi nanti di SMP sering presentasi. Apa contohnya Bunda? Norma adalah norma yang harus dipakai setiap hari di masyarakat. Norma adalah norma yang harus dipakai setiap hari di masyarakat. Betul apa salah? Salah. Betul apa salah? Betul apa salah? Jawabannya dari temennya. Salah. Hmm? Salah. Menyalahkan kudu isap. Betul apa salah? Yang menganggap betul angkat tangan. Yang menganggap salah angkat tangan. Terus piye? Gak ada pendirian. Hah? Yang dipilih ya. Ayo, kalian nanti di SMP ini loh ya. Nanti kalau di SMP terus ditanya ada dari mana, dari SDN Jembel, siapa dulu kelas 6-nya? Bu Windy. Sini. Ya. Betul enggak jawabannya temannya? Bu Guru hanya tanya itu. Betul apa salah? Coba dijawab. Enggak usah takut. Ayo, betul apa salah? Betul enggak? Akan jawab betul. Nah, coba akan sini maju. Nah, Ayo akan maju. Betul katanya aja. Ayo akan. Ini maju. Jawabanmu punyamu mana? Mana jawabanmu? Mana punyamu? Baca. Ini yang nomor 1 dibaca. Seperti ini juga saya nilai loh ya. Guru tidak ada buku nilainya juga. Jadi ini penilaiannya Bu Guru, kearifan kalian,
berubah. Nomor 1 punyanya Alda, jawabannya berubah. Lucu apa enggak lucu? Lucu. Iya. Belum pulang, belum istirahat, masih 30 menit turun neraka, sudah tidak bisa. Punyanya Nabi. Kayaknya tidak ada yang betul ini satu kelas ini. Suatu kaidah yang beraturan dalam hubungan masyarakat. Hampir ya, belum sempurna. Dari satu kelas ini untuk jawaban nomor 1 ya, semuanya hampir, belum ada yang sempurna. Ini bahkan ada yang nomor 3. Tadi nomor 3 itu apa soalnya? Nomor 3, berikan contoh norma kesopanan. Ya, sopan ibu dan bapak. Kalau anak-anak kalau mengerjakan soal, ya ini apa? Yang jelas. Kebanyakan bu guru mulai masuk kelas 6 saya evaluasi anak-anak itu nulisnya juga banyak yang salah, cara menyampaikan ya, tatanan bahasa itu juga banyak yang salah ya. Kalian juga kelas 6 ya, harus betul-betul diubah. Masa kalau matematika perkalian aja kemarin nggak bisa.
pasti tak kasih gaji. Ya, ini David betul semua jawabannya David ya. Dan tadi sudah diterangkan, saya evaluasi, ternyata hanya satu anak yang betul semua dapat 100 ya. Ya, tepuk tangan untuk David. Ya. Mungkin untuk materi hari ini sudah cukup dari Bu Guru. Ya, untuk selanjutnya anak-anak dipelajari tentang hak dan kewajiban. Ya, dipelajari tentang hak dan kewajiban di rumah. PR-nya belajar tentang hak dan kewajiban. Ya, yang akan Bu Guru terangkan di pertemuan yang akan datang. Ya, itu saja dari Bu Guru. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Guru bisa diterima oleh anak-anak dan bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin Allahumma amin. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti permintaan Bu Windy untuk diobservasi dalam pembelajaran. Pertanyaan saya, bagaimana Ibu Windy menilai diri sendiri performa dalam kompetensi yang Ibu ingin diamati? Terima kasih kepada Bapak Eko yang sudah melakukan observasi pembelajaran saya di dalam kelas ya. Terkait performance saya ya, menurut saya masih banyak kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, terutama yaitu di 3 kompetensi. Yang pertama, kalau menurut saya nih Pak Eko, itu di kompetensi pedagogik ya. Di kompetensi pedagogik ini saya merasa saya masih belum bisa menyampaikan materi kepada anak-anak ini yang sekiranya anak-anak itu bisa mudah menerima materi yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya di kompetensi kepribadian ya, di kompetensi kepribadian ini menurut saya masih merasa anak-anak itu gimana ya, saya tidak bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam proses pembelajaran terhadap anak didik saya. Jadi bagaimana mungkin nanti dari Bapak Eko selaku pengamat ya, apalagi Pak Eko di sini sudah masuk di calon guru penggerak ya, ini apa yang harus saya lakukan sekiranya anak-anak bisa nyaman di dalam pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kompetensi profesional ya. Di sini saya merasa saya belum bisa dalam pengelolaan pembelajaran ini, terutama metode yang saya gunakan, strategi yang saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, ini saya merasa masih kurang menarik dalam saya melaksanakan pembelajaran pada anak-anak. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Eko selaku pengamat waktu saya mengajar di dalam kelas. Jadi minta tolong itu langkah-langkahnya bagaimana agar pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan tujuan. Kenapa Bu Windy menilai demikian? Kenapa kok merasa kurang? Ya, dari pengamatan saya terhadap
terhadap anak-anak waktu pembelajaran itu Pak. Contohnya di kompetensi pedagogik tadi saya merasakan, sudah saya sampaikan tadi ya, saya menilai anak-anak saya mengajar kok walaupun saya sudah menerangkan menurut saya maksimal, tapi anak-anak itu belum bisa menguasai gitu. Dan mungkin ya hanya anak 1-2 saja dari sekian anak itu. Yang lainnya itu saya tanyakan lagi, setelah saya menerangkan saya beri pertanyaan, belum dihapus materinya, itu anak-anak belum bisa. Saya merasa seperti ini, apa saya yang kekurangan saya untuk menyampaikan materi itu, bagaimana mungkin solusinya agar anak-anak itu cepat menerima materi itu dengan mudah. Seperti itu ya? Ya, dari pengamatan saya sendiri terhadap anak-anak, jadi seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke. Setelah saya amati tempo hari pada saat ibu mengajar di kelas, ibu itu sudah melakukan kompetensi yang ibu katakan tadi seperti pedagogi, kepribadian, dan profesionalnya. Itu saya rasa sudah sesuai dengan standar yang ibu inginkan. Terus semuanya itu sudah sesuai dengan rencana ibu dan keinginan ibu, itu sudah. Bagaimana ibu mendengar pendapat saya barusan? Kalau menurut Pak Eko selaku observasi ke saya sudah seperti itu, tapi dari diri saya merasa masih ini mungkin gini ya Pak Eko ya, nanti Pak Eko kan sebagai calon guru penggerak, jadi mungkin Pak Eko lebih banyak lagi ilmunya daripada saya. Jadi sebenarnya saya minta caranya yang sekiranya saya tadi belum bisa menguasai di beberapa kompetensi itu bagaimana Pak Eko? Meskipun tadi saya mengatakan sudah sesuai dengan yang ibu inginkan, tapi masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Misalnya tadi kemarin ketika ibu membuka pembelajaran, itu perlu anak-anak itu digugah untuk emosinya dan pikirannya agar fokus kepada pembelajaran kita. Jadi anak-anak bisa fokus dan merasa bahwa pembelajaran yang akan dilakukan oleh ibu guru itu menyenangkan. Nah, itu yang perlu Ibu Windy terapkan dalam awal pembelajaran. Setelah itu sebetulnya kalau merujuk ke standar itu sudah bagus, tapi ya itu ketika awal pembelajaran ibu itu perlu ditingkatkan dengan menggugah emosi anak-anak agar tertarik dengan pembelajaran ibu, dan perlu anak-anak